87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Saudagar Iga. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan sore ini Anda tetap sehat selalu ya dalam menjalankan ibadah puasa. Syukur alhamdulillah Alil kembali menemani Anda bersama dengan Bang Pandi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua dimanapun berada. Iya. Pendengar Iga Radio. Nah, jadi kita balik lagi seperti kemarin. Iya. Janji kita bahwa kita akan balik. Iya. Menemani Anda dalam program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. Jadi selama 1 jam ke depan. Iya. Kita akan berbincang-bincang bersama Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baru. Jadi Saudagar Iga Radio dimanapun berada, siapa tahu ada yang mau bertanya atau yang memberikan saran, ada juga yang memberikan tanggapan, kritik. Nah, boleh ke nomor telepon kami di 0811 4488 211. Ya, bisa juga lewat akun YouTube kita. Nah, betul. Di Iga Radio Baru. Iga Radio ya. Jadi untuk Anda juga yang mau melalui telepon, melalui WA boleh, bertanya melalui WA boleh, telepon biasa boleh. Jadi kami kembali mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Baru ataupun Saudagar Iga Radio bahwa yang ingin berpartisipasi di ngobrol-ngobrol bareng Disduk Capil pada hari ini, ya boleh menghubungi 0811 4488 211 atau di akun YouTube-nya mungkin menulis pertanyaan ya di akun YouTube kita Iga Radio. Ya, mau tanya-tanya, curhat, siapa tahu ada yang mau curhat, KTP ku saya Pak bermasalah. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya sudah beberapa hari tapi belum terbit. Langsung akan dijawab oleh pihak dari Disduk Capil. Ya, Bang Adil. Siapakah yang hadir pada hari ini? Ya, seperti biasa. Sudah hadir di studio kita pada hari ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak Nasruddin. Dan hari ini sudah hadir di studio. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar tak ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Dan sore ini kita akan bincang-bincang masalah ini lancar duduk capil 7311. Masih episode kemarin ya Bang Alil masih bersambung kemarin kan Capil ini mengeluarkan inovasi lancar duduk capil Pak ya. Tapi mungkin ini ada layanan mobilenya. Ada layanan mobile. Apa itu sebenarnya layanan mobile? Apakah lewat HP atau sebenarnya keliling jemput bola gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai layanan mobile ini. Jadi apa yang sekarang sedang difokuskan oleh Disduk Capil? Iya, baik. Terima kasih. Terkait dengan tema kita pada sesi kali ini bahwa lancar Duduk Capil 7311 mobile membahagiakan masyarakat. Mobile dalam arti kita melakukan kegiatan jemput bola ya. Bagi memang kita khususkan ini untuk yang akan pertama kali untuk mendapatkan dokumen kependudukan, khususnya KTP elektronik. Ya, kita prioritaskan karena mereka ini sebentar lagi akan
atau sudah masuki masa pendaftaran di perguruan tinggi, tentu dia sangat butuh dokumen KTP elektronik ini untuk digunakan mendaftar. Nah, sebenarnya ini kasih waktunya. Ya, kita ingin kunjungi sekolah-sekolah SLTA. Ya, karena kalau kita ingin kunjungi ke sana dengan jumlah 28 agak lama. 28 menanti, sekolah Pak ya. SLTA negeri mengikuti SMA negerinya, kemudian SMK, kemudian ada SLTA di bawah naungan Kementerian Agama, MAN dan MAN negeri dan MAN swasta. Jumlahnya semua itu 28 sekolah Pak. Iya. Kalau kita kunjungi masing-masing itu saya kira kurang lebih 1 bulan lagi waktu. Ya, kita panjang Pak deh. Makanya kita efektifkan cukup di kecamatan agar efektif pelaksanaan ini. Kita meminta dukungan partisipasi pihak sekolah, dalam hal ini pihak guru pihak sekolah, supaya kan ada di sana itu medianya WA untuk melakukan komunikasi antara guru dengan siswa. Itu sangat efektif untuk menyampaikan informasi ini kepada siswa supaya datang ke kecamatannya masing-masing, domisilinya. Ya, seperti itu. Itu jumlah siswa yang 28 sekolah itu Pak, berapa kira-kira yang akan direkam itu? Sebenarnya lebih 1.000 ini. 1.000 orang. Lebih suruh mereka yang sudah naik, tapi itu semua yang umurnya di saat sekarang baru masuk 17 tahun. 17 tahun. Jadi tetap kita cover siswa ini yang usia 17 tahun nanti pada tanggal 31 Desember 2021. Ya, tetap kita rekam tapi belum diterbitkan KTP-nya. Ya, bagi yang sudah pas 17 tahun kita serahkan langsung. Berarti yang belum 17 tahun itu Pak, dia pakai suket, surat keterangan gitu? Belum juga, karena kan belum wajib nanti ya, jadi tidak perlu suket. Ya, seperti itu ya. Berarti ada 1.000 orang Pak ya yang akan lebih melakukan lah, perekaman. seperti itu ya, kita berharap mudah-mudahan dia manfaatkan semua ini. Kalau untuk progresnya Pak sampai sekarang itu sudah berapa orang yang melakukan perekaman dan tahu informasi ini? Ini saya lihat belum ada pelambatan nilainya, itu diharapkan setelah di radio nanti ini, ya itu lebih bergairah, lebih informasi lebih jelas, cepat sampai jelas dan sampai dari mulut ke mulut ya, setelah mendengarkan media radio kita sampaikan informasi ini. Jadi kan ya mungkin banyak yang belum tahu ini Pak, di mana sebenarnya tempat perekaman yang siswa-siswa ini yang ingin merekam, apakah di sekolah atau di kelurahan atau seperti apa Pak? Iya, karena kita alokasikan waktu 8 hari, ya kita tempatkan di kantor kecamatan masing-masing sesuai dengan alamat domisilinya Pak. Iya, kemudian memang mensyaratkan spot yang ada signal. Jadi diarahkan ke sana, kecuali Kecamatan Baru ini kemarin kita alokasikan antara wilayah yang berada di pegunungan, pada umumnya pedesaan ya, jadi akhirnya desa-desa di situ kumpul, kita datang ke desa, pusatkan di desa Tompok kemarin, kemudian untuk siswa-siswa yang berdomisili di kelurahan ya cukup di kantor camat kemarin itu, kecuali desa Siaung yang merapat, yang lainnya semua di kantor camatnya, jadi merapat saja di situ kantor camat maksudnya. Ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada petugas Pak yang berjaga di sana, petugas dari Capil ya? Ya ada, karena kita sertakan ada koordinator untuk senantiasa mengingatkan dia supaya tetap menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Yang disiapkan oleh pemerintah kecamatan ya, seperti itu juga. Ya, kemarin juga ada surat tembusan Pak ya untuk camat se-Kabupaten Baru perihal perekaman biometrik KTP elektronik Pak ya. Itu ditembuskan ke 7 kecamatan, diperuntukkan bagi siswa-siswi yang belum pernah melakukan perekaman biometrik dan atau belum memiliki KTP elektronik, yang telah berusia 17 tahun dan akan berusia 17 tahun pada tanggal 31 Agustus 2021 atau sasarannya kelas 2 Pak ya. Kira-kira Pak untuk perekaman ini apa-apa yang perlu disiapkan ini Pak? Baik.
Untuk perekaman ini tentu kita butuh data untuk memvalidasi, verifikasi. Jadi kita berharap siswa ini membawa ijazah. Ijazah. Salah satunya ijazah SD atau SMP. Gitu boleh Pak, SD SMP. Karena harus lengkap namanya, karena dia sudah harus gunakan KTP, dan nama yang dari ijazah tidak boleh beda. Termasuk juga kita mau cocokkan dengan akte kelahirannya. Kadang itu berbeda. Itu jadi masalah baru lagi Pak. Olehnya itu kita mau yang benar itu. Kalaupun sudah ada ijazah, kadang kita memperhatikan ijazahnya seperti itu. Nanti akte kelahirannya kita lakukan perubahan-perubahan dengan mengacu ke ijazah seperti itu. Kalau misalnya Pak ijazah SD sama SMP-nya berbeda, kira-kira ijazah apa yang dibawa itu Pak? Saya kira ini jarang beda itu. Iya, sama, karena itu pedomannya SMP harus ada ijazah. Tapi kalau misalnya demikian Pak, berarti harus memilih Pak ya. Siapa yang mana yang mau dia harus ke pengadilan seperti harus itu. Pengadilan, ya, membetulkan. Untuk langkah berikutnya lagi yang mana di situ. Tetap mengacu ke akte kelahiran. Sebenarnya kalau ada dua yang berbeda ini, dilihat akte kelahiran. Kalau akte kelahirannya lebih awal keluar, seperti itu. Jadi mana dokumen yang lebih awal itu semestinya diacu. Tapi ketika mungkin mempertimbangkan nama atau apa, ada alasan-alasan tertentu oleh pihak yang bersangkutan atau keluarganya, bisa cukup memberikan alasan di pengadilan untuk dilakukan perubahan. Selain ijazah Pak, apa yang dibawa lagi? Selain itu dokumen-dokumen, kita berharap bahwa yang melakukan foto, khususnya wanita ini, perempuan, latar belakangnya kan ada itu kain. Ada belakangnya. Kalau disesuaikan dengan tahun kelahiran ganjil, itu harus berlatar belakang merah. Nah, kita berharap wanita ini yang berjilbab jangan menggunakan warna merah, karena itu hasilnya nanti cuma muka kelihatan gitu. Tidak muncul anunya Pak, tidak ketara karena jilbabnya. Kudung tidak kelihatan. Karena sama dengan warna sepadan dengan latar belakang. Sama juga dengan warna biru seperti itu. Jangan pakai jilbab biru. Seperti itu. Jadi cuma kita ingat, kalaupun lupa kadang tukar-tukaran, tapi kalau dia tidak bersama dengan temannya tidak disiapkan. Kalau perlu bawa sendiri kayaknya Pak, karena protokol Covid Pak ya. Seperti itu. Berarti yang tahun ganjil ini Pak, maksudnya tahun kelahirannya ya? Iya, tahun kelahirannya. Kalau yang sekarang Pak masuk tahun ganjil atau genap untuk perekaman? Atau enggak, tergantung dari kelahirannya dia, bukan tahun yang sekarang. Tahun yang bersangkutan kan ada yang lahir di tahun ganjil, ada yang di tahun genap. Ketika dia lahir di tahun ganjil, dia harus berlatar belakang merah, sehingga harus kudungnya itu jangan warna merah gitu, menyesuaikan gitu. Untuk kita ingatkan lagi kepada saudara radio bahwa untuk perekaman KTPL itu cukup membawa ijazah Pak ya. Ijazah, kemudian bawa fotonya itu jangan enggak ada foto. Foto enggak ada Pak ya. Jilbabnya yang perlu diperhatikan jilbab. Jangan sama dengan latar nanti. Kalau tahun kelahirannya ganjil, harusnya pakai jilbab warna jangan berwarna hindari warna merah karena latarnya warna merah. Kalau tahun genap hindari warna biru, jilbab biru karena latarnya warna biru. Seperti itu, nah selain juga Pak tadi ijazah tadi yang diwajibkan dibawa oleh calon perekam KTPL ini atau calon yang ingin dicetakkan ini, apalagi Pak yang perlu dibawa ini? Saya lihat di sini ada fotokopi kartu keluarga Pak ya. Wajib itu juga. Jadi seperti itu kakak. Kakak itu kan ada biasa terjadi perubahan. Yang dipaksakan saya bahasakan dipaksakan karena akte kelahirannya sudah jelas ini, karena ada dorong keinginan memiliki kendaraan, syaratnya harus SIM, biasa dirubah nama itu dulu ya seperti itu. Nah, kita jangan sampai ada kesalahan penulisan nama. Misalnya satu huruf saja berbeda, kita harus cermati itu semua. Satu huruf sangat berarti itu Pak. Sangat berarti kan beda. beda lagi. Itu. Sama kemarin kejadian beda nama waktu ijazah SD-nya dia bawa beda,
di kakaknya beda, ijazah SMP-nya beda juga Pak ya. Dia terpaksa harus melalui putusan pengadilan dulu Pak ya. Ya, jadi Saudara Radio penting juga ini diperiksa, cek ini dokumenta ini dari akte kelahiran anak akte ijazahnya, kakaknya. Siapa tahu beda-beda. Iya, jadi masalah juga ke depannya ya. Jangan sampai ditolak malah mendaftar di sekolah ditolak ya. Bang Pondi? Kayaknya ada yang menelpon ini. Oh iya, kita angkat dulu Bang Lil. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, saya ini di Sido. Oh. Di Sido. Iya, Pak Cokas. Oh, Pak Sarudin Cokas. Sore Pak Cokas. Iya. Puasa aja Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa naloyo-loyo? Iya, suaranya Pak Cokas. Tandanya puasa. Iya. Harusnya lebih semangat ini Pak. Atau baru bangun tidur. Oh begitu deh. Iya. Pak Cokas mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Kadis? Singkat saja nih. Iya. Tadi ada kasus ini ada tadi perekaman di Camat. Kantor Camat Supendi aja. Itu kan kemarin ada tentang bahwa tempat tanggal lahir. Kadang kan kemarin ada bilang Sido. Ada bilang Mangkoso, ada bilang Baru. Jadi sekarang sudah ada terbit di ijazahnya Sido, sedangkan di aktenya Baru. Bagaimana ini karena kan pernah dulu itu ada begitu. Harus di Baru. Jadi bagaimana untuk mencocokkan kembali ini? Kalau ijazahnya Sido. Sido. Apanya yang baru Pak? Anggap ini. Oh, akte kelahirannya baru. 05/11/67. Oh, akte kelahirannya kelahiran baru. Tabe Pak Cokas. Tempatnya. Iya. Tempatnya. Mana duluan terbit? Harus baru jangan disebut. Oh iya. Tabe, mana duluan terbit? Duluan terbit itu ijazah. Ya? Ijazah. Duluan terbit ijazah, akte kelahirannya, yang mana duluan di situ Pak? Karena ada waktunya itu terbit dokumen itu. Halo? Yang pertama tadi ijazah. Oh, ijazah baru akte kelahiran. Sido. Akte kelahirannya kan kemarin itu belum waktu di SD belum akte pas tamat SD disuruh bikin akte, tapi kemarin itu dicatat katanya harus bukan lagi alamat Sido, tempat kelahiran, baru saja. Bagaimana untuk mencocokkan kembali? Sudah terbit semua. Baik. Tanggal tetap cuma tempat. Tempatnya saja yang beda. Baik Pak Cokas. Ada lagi Pak Cokas yang ingin ditanyakan Pak selain itu? Terus kedua, saya kan selama ini menangani ODGJ. Apa itu? Mungkin orang dalam gangguan jiwa. Gangguan jiwa, iya. Ya, ini alhamdulillah kemarin untuk Kecamatan Batu sudah dikasih ada fasilitas untuk perekaman biar orang tidak ada. Apakah masih berlaku untuk orang gila ini? Karena ada orang mungkin yang tidak ada KTP-nya tapi orang gila. Bagaimana untuk membuatkan KTP? Maksudnya, dia belum punya KTP gitu Pak? Belum punya KTP tapi kita mau fasilitasi untuk pengobatannya ini. Untuk pengobatan ya. Tapi harus ada KTP. Iya. Nah, yang jadi persoalan takut dibawa ke Baru itu perekaman. Karena nanti Pak Kadis jawab itu Pak Cokas ya. Iya. Oke. Kalau perekaman di Sopendri aja Pak, bagaimana? Sudah mulai ya? Perekaman di Sopendri aja. Alhamdulillah tadi lancar-lancar. Tadi masih berlangsung. Iya. Bagaimana protokol kesehatannya Pak? Alhamdulillah sudah memenuhi syarat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Makasih Pak Cokas untuk pertanyaannya. Disimak ya nanti jawaban dari Pak Kadis. Oke. Itu tadi Pak Cokas. Ada yang berbeda dengan tempat tanggal lahir ya? Iya, ada yang menyebutnya waktu ijazah SD-nya kan Sido. Sementara akte kelahirannya itu baru. Ya, ini beda tempat ini. Bagaimana Pak Kadis menanggapi? Ijazah yang terbit awal. Iya, lebih awal. Nah, di sini yang sedikit ada
misinformasi. Ya sebaiknya waktu pengurusan akte kelahiran itu membawa ijazah. Mungkin kelupaan membawa. Ya, lupa mungkin. Karena acuannya kita yang mana walaupun ada ketentuan seperti itu ketika tidak ada dokumen sebelumnya. Ya, tapi kalau sudah ada ijazah, mesti kita ikut ke ijazah. Jadi kita akan menyesuaikan karena dia lebih awal. Ya, seperti itu. Kita mendahulukan. Ya, artinya mengacu ke dokumen yang terbit lebih awal. Ya, seperti itu. Kan biasanya Pak, masyarakat kan maksudnya awam untuk apa yang dibawa. Apakah petugasnya yang seperti harusnya itu mengingatkan bahwa ini adakah dokumen sebelumnya apakah sudah tamat, apalagi orangnya sudah besar gitu kan. Umurnya baru sekarang ngurus, semestinya sudah katakanlah usia sekolah di SLT, di SMP kan gitu baru mengurus akte kelahiran, kan ada yang begitu. Bahkan nanti mau menikah baru urus akte kelahiran, jadi harus bawa dokumen sebelumnya untuk meluruskan seperti itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur Pak begini dengan kejadian seperti perbaiki kan harus sama semua, sama semua datanya. Jadi akan mengacu ke ijazah. Oh, ijazah yang diambil kan, Pak, karena yang dokumen yang duluan terbit gitu Pak. Ada nanti nomor ijazah untuk keterangannya. Kenapa? Pertanyaan kalau online ini datanya di pusat, kenapa harus dirubah ini? Wah, ini ada ijazahnya sudah mendahului terbit di lebih awal. Nah, itu diterima itu. Berarti akte kelahiran yang akan mengikuti ijazah. Lewat pengadilan juga Pak putusannya? Tidak perlu. Bisa langsung ke Capil Pak ya? Ada dasar ya. Kemudian tanggal itu tadi disampaikan nama, tanggal bulan tahun tidak berubah. Betul. Seperti itu. Memang banyak kejadian-kejadian seperti ini Pak ya yang dialami. Ya, itulah yang karena itu tadi misinformasi. Itulah pentingnya kita juga terus melakukan sosialisasi supaya saat ini dan kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan kita berharap pada orang tua semua sekali memberikan nama itu saja konsultasikan sebelumnya ke alim ulama kita, guru-guru kita, bagaimana nama ini, jangan setelah ada dokumen baru mau rubah lagi kan jangan sembarang Pak. Seperti itu. Harusnya kalau satu nama itu saja sampai kasihan juga anak-anak kalau misalnya di dokumen itu namanya berubah-berubah nanti kesulitan sendiri akhirnya. Ya, kemudian Pak, pertanyaan kedua mengenai gangguan jiwa untuk Pancokas ini mau buatkan KTP tapi untuk keperluan berobat Pak ya. Bagaimana tanggapannya Pak? Kita kalau memang ini kan ada alat mobile kita, kita ini memang masih fokus dulu ke ini. Sekiranya tadi disampaikan lebih awal dan dekat dari akses dan masih ada waktu, kan kita perekaman di Supende aja, itu bisa. Cuma kalau pindah-pindah rumah itu sekarang kita mau lakukan setelah nanti Ramadan, dari desa ke desa, karena masih ada orang tua kita dulu tidak sempat foto karena kondisi fisik. Nah, sampai saat ini kita belum menjangkau dari rumah ke rumah. Kami sudah surat ke Pak Desa, termasuk mengingatkan kegiatan mobile itu. Jadi bersurat kita itu bukan cuma ke sekolah, tapi ke Pak Camat, ke Pak Desa, bukan tembusan, tapi ada yang sebagian surat kalau ke desa tembus ke Pak Camat, seperti itu biasa surat Tapi ini kita tujukan untuk bersinergi untuk memfasilitasi anak-anak kita. Kemudian di surat kami ke desa itu mengharapkan juga data penduduk kita yang sudah meninggal, tapi masih ada namanya di DPT, DPT kemarin daftar wajib tetap itu pemilih tetap. DPT daftar pemilih tetap. Sudah ada nama masih ada namanya padahal yang bersangkutan sudah beberapa tahun meninggal, kan aneh gitu kan. Sempat muncul di berita itu Pak jadi kita itu ada pemilih yang sudah meninggal. Jadi setelah mobile untuk anak-anak sekolah kita, setelah lepas Ramadan nanti kita susul ke desa untuk menerbitkan, untuk merekam keluarga-keluarga yang masih ini. Dan ini kami minta data dari Pak Desa sekarang, berapa warganya misalnya yang memang kondisi seperti itu, yang sudah meninggal, yang masih perlu perekaman, kita datang untuk merekam. Berarti ini Pak, kemarin kan saya kira ini Pak yang warga yang meninggal kan bikin surat keterangan kematian Pak akte kematian. Itu sejauh mana progresnya itu Pak? Artinya itu kan bisa jadi acuan juga Pak untuk
mengetahui berapa data kita yang warga kita yang sudah meninggal? Ini masih menunggu respon dari desa tanggapan, karena itu kan harus melakukan pendataan. Berarti akan lakukan pendataan kembali. Dia meng-cross check, ya melihat itu DPT yang ada, kan itu kemarin masih ada mungkin tersimpan di desa. Kemudian melihat ini yang meninggal. Yang meninggal kita sampaikan ke keluarganya. Ya, diharapkan Pak Desa menelusuri itu. Karena kita butuh tanggal, bulan, tahun. Ya, meninggalnya itu. Kalau tidak ada karakter itu kan tidak bisa terproses. Olehnya itu pemerintah desa harus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Kalau memang datanya tidak ada juga diketahui keluarga karena pencatatannya tidak ada dan lupa, dia rujukannya ke nisannya gitu. Jadi keluarganya ke kuburan itu melihat tanggal catat ini supaya data itu valid untuk kita, ya seperti itu Pak, dan mengirimkan ke kami dan turun ke desa. Kami prioritaskan mereka desa-desa yang lebih awal menyampaikan datanya, seperti itu. Jadi tadi Pak, pertanyaan Pak Cokas ini yang mengenai gangguan jiwa, nanti petugas yang datang ke bisa gitu ya nanti ya. Tapi dibantu sama Pak Cokasnya. Pak Cokas mungkin bisa mendampingi kadang untuk biasanya kan untuk menjinak ayah atau bagaimana cerita supaya aku nurut gitu. Yang bersangkutannya ya biasa itu ada mungkin sama Pak Coka agak segan gitu kan, dia sudah sering ketemu mudah kalau dia ya kita minta bantuannya Pak Coka di situ kalau atau siapa orang yang memang bisa meluluhkan meluluhkan hatinya gitu kan. Kita bantu itu ya. Bang Pandi, kayaknya asik sekali ngobrol kita di sore ini. Ya, dan tak terasa waktu sudah 28 menit ya, kita tinggalkan pukul 16. Break dulu ya? Iya, kita break dulu. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, Bang Pandi boleh di 081144882211 atau di akun YouTube-nya IG Radio dengan meninggalkan komen, tanggapan, bisa berupa pendapat, saran, kritik ataupun ada yang mau curhat silakan. Jadi kita balik lagi setelah informasi yang mau lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit.
Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ikhtiar usaha optimal untuk membendung penyebaran COVID-19 ini telah kita lakukan bersama, dan kami yakin dengan doa kita semua di bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan penuh berkah, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah COVID-19 di negeri kita. Amin. Hormat saya, Suhadi Saleh, Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM keempat. Ya, untuk Saudagar IGA, ya kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, tetap mendengarkan dan menyaksikan di live YouTube kami. Ya, di IGA Radio, akunnya IGA Radio ya. Iya. Ya, kami ingatkan untuk Saudagar IGA Radio dimanapun berada yang ingin berpartisipasi mungkin lewat line telepon bisa menghubungi 0811 4488 211. Kami ulangi kembali 0811 4488 211. Ya. Apapun itu ya yang ingin ditanyakan mengenai dokumen kependudukan, mau curhat kah segala macam mengenai masalah dokumennya ya. Mumpung ada Pak Kadis yang di sini. Hadir di sini untuk menjelaskan apa-apa yang ada, mungkin ada kendala atau apa saja yang ingin ditanyakan sama beliau, karena sudah hadir di studio tentunya Bapak Kadis. Ya, kayaknya ada yang penelpon, kita angkat dulu. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Iya. Dengan siapa di mana, Bu? Halo. Halo. Ya. Halo, ya. Astaga. Ibu Mursida. Iya, Mursida. Magi wasa de talau, Bu. Iya. Astaga, di mama sandal tahu Iya. Ai, pekerjaan saya di keluar sandal lagi. Kantor na sapatos jojo. Iya. Sandal pesta tak pakai. Iya. Lagi mana benar Pak. Kalau tak pakai kiro Pak. Dokter mana bangsa nilosa KTP ku anu. Pesan kayu kan taruh di asaman. Nah, ini kasi juga pada KTP ko Pak malalek ni Pak Aroy na kulidepan ko lani. Nanti lain kali saya Bang, iya. Lo kan Ibu nataja ki Pak Kadis tuh. Iya. Ada Pak Kadis. Kain siapa? Nasi tahun ini nataja ki sedih. Kabede malolo tuh Pak Kadis. Iya, alhamdulillah. Hawana puasa Ibu. Hawana itu po saya kumade temu ni dega gat naloloy tahu. Alhamdulillah. Iya, dega magala ka dega kumadolo. Iya. Ya. Jok katoma jok kai. Iya. Kasih Bu Mursida, halo. Boleh ni jam pololo IGA Radio. Halo Bu Mursida. Semoga tetap jaya di udara. Halo Bu Mursida. Yeay.
Engka tuh programnya baru sih Capil perekaman biometrik KTPL untuk anak 17 tahun yang baru lulus SMA. Siapa tahu ada di sekitar tetangga atau ke keluarga tak suruh lo ke kecamatan untuk perekaman buka KTP baru. Iya. Umur anak 17 tahun. Iya, kelas 3 SMA, iya. Umur 60 tahun. Oh, jangan Bu, kada luarsan itu. Kada luarsan. Anu nih burung Ibu KTP seumur hidup. Iya. Seumur hidup mana? Iya, Dekna. Ya, kemarin anak kiana tuh. Terima kasih banyak atas anu sama anak. Iya. Jempol mana tuh. Amin. Rezekinya bertambah, pahalanya berlipat ganda. Amin. Dan tetap awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki semangat sedih. Alhamdulillah. Iya, jadi Pak Kadis, kita kembali ke topik kita. Ini jadwal perekaman untuk KTP elektronik ini kapan dan jam berapa dilakukan, Pak? Iya, dan ini kegiatan kita sudah berlangsung sejak Senin kemarin. Oh, Senin kemarin. Ya. Waktunya sampai berapa minggu, Pak? 8 hari nih. Oh, 8 hari. Nah, kita harus keliling ke kecamatan. Iya. Khusus untuk baru 2 tempat. Kecamatan baru ya. Iya. Jadi untuk hari Senin depan lagi, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Kemudian lanjut hari Senin. Ya, di Malaysia Tasik. Iya. Ya, tanggal 3 Mei Pak 2021 ya. Seperti itu ya. Kemudian di Kecamatan Tanetrilau. Ya. Esok harinya. Iya. Tanggal 4 Mei 2021 ya. Kemudian lanjut ke Tanetere Riaja. Ya. Tanggal 5 Mei 2021. Ya. Dan berakhir tanggal 6 Mei hari Kamis di Kecamatan Pujananting. Semuanya di masing-masing di aula kantor camat Pak ya. Seperti itu ya. Ada dibagi per ini Pak, desa atau seperti apa? Maksudnya kelurahan? Misalnya per kecamatan. Jadi ini desa ini dulu. Ini sinergitas sepertinya kita melakukan. Jadi kita bersurat ke sekolah karena dia ada komunikasi untuk menyampaikan ke siswanya. Ya sudah ada medianya sehingga kita bersurat ke pihak sekolah untuk memudahkan komunikasi, menyampaikan informasi ini ke siswanya supaya datang di layanan yang terdekat dari domisilinya gitu. Iya. Ya, jadi di Pujananting itu kan ada SL. Kalau di Pujananting kan agak sulit jaringan, itu gimana Pak? Sudah sebagian besar sudah bagus ya, komunikasinya. Makanya juga kita bersurat ke desa, bersurat ke camat untuk menghimbau warganya yang ini. Ya, jangan menunggu nanti di perekaman keliling karena kita peruntukan untuk yang tadi itu yang dari rumah ke rumah kan perlu waktu banyak, itu lama. Beda kalau pelayanan statis kita seperti di satu tempat. Nah, mereka datang untuk kita layani, tidak pindah alat. Kalau perekaman mobile dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, itu yang buka alat, cabut lagi, kemudian pasang alat, cabut, pindah lagi rumah, pasang, cabut, itu yang memerlukan waktu lama. Memang kita peruntukkan kepada yang sudah memiliki keterbatasan, katakanlah untuk jalan dan lain-lain. Nah itu kita peruntukkan. Jadi untuk yang masih sehat, silakan. Tadi termasuk siswa ini yang sudah katakanlah tidak memanfaatkan kesempatan di wilayahnya, baru kan selesai, Balusu selesai, termasuk Supendiaja selesai. Ya, silakan ke Dukcapil pusat layanan. Ya, ndak usah mengikuti lokasi kecamatan itu karena jauh ya. Silakan datang ke ini. Ya, karena tetap kita lakukan pelayanan perekaman juga di Dinas Capil. Ya. Iya, jadi kita ingatkan kembali kepada Saudagar Riga Radio bahwa perekaman itu sudah dimulai tanggal 26 April lalu, hari Senin, untuk Kecamatan Baru berlangsung di Aula Kantor Camat Baru ya. Kemudian pada Selasa 27 April 2021 itu masih Kecamatan Baru ya, tapi lokasinya di Aula Kantor Desa Tompo Pak ya. Iya. Kalau hari ini tanggal kemarin 28 April Kecamatan Balusu di Aula Kantor Camat Balusu. Untuk hari ini Kecamatan Sopen Riaja di Aula Kantor Camat Sopen Riaja, dan
Jumat tidak ada Pak ya, Jumat kosong, Sabtu juga singkat waktunya. Jumat singkat waktu, Sabtu tidak ada karena hari libur, Sabtu dan Minggu. Dan kembali hari Senin kita mengingatkan bahwa warga Kecamatan Malusatasi itu bisa datang pukul 9.00 sampai dengan selesai di Aula Kantor Camat Malusatasi. Kemudian pada hari Selasa 4 Mei itu di Kecamatan Tanetirlau Pak ya, Aula Kantor Camat maksud saya 4 Mei itu Tanetirlau di Aula Kantor Camat Tanetirlau ya. 5 Mei kemudian Tanetiriaja di aulanya juga. Kemudian Kamis di Kecamatan Pujananting di aulanya juga. Nah Pak, bagaimana kalau misalnya ada yang telat melakukan perekaman gitu, artinya kelewatan nih begitu Pak di jadwalnya, apa yang kemudian bisa dilakukan lagi? Silakan ke Capil, langsung ke Capil Pak ya? Silakan ke Capil. Nanti juga karena kita itu tadi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan juga perekaman keliling door to door dari desa ke desa. Nah, dia juga bisa memanfaatkan, tapi dia harus mengakses di rumah di mana kita berada. Jadi tidak perlu dibuka alat, dia datang. Misalnya di dusun A, warga yang berdomisili tadi yang telat kebetulan berdomisili dengan di dusun yang sama, silakan akses ke rumah itu foto. Ya seperti itu bisa. Karena ini yang merepotkan dan memakan waktu, pasar bongkar alat ini, pasang buka alat gitu kan, dan pindah lagi dari rumah ke rumah. Ya itu. Kalau online Pak, maksudnya dia bisa dilakukan secara online atau tidak? Iya. Bisa dilakukan online? Apa itu ya? Dari rumah begitu? Bisa juga kalau ada signal di situ. Kalau tidak ya kita berekaman ini. HP saya ini. Kita ingatkan kembali untuk pendengar Iga Radio dimanapun Anda berada, yang bagi yang ingin berpartisipasi, ingin curhat, ingin bertanya, memberikan saran, tanggapan, bisa di line telepon kami 08114488 ya. Hari ini temanya Disduk Capil menyapa masyarakat, dan sudah hadir di studio Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, yang melaporkan bahwa saat ini sedang berlangsung perekaman biometrik KTP elektronik, di mana untuk perekaman ini diperuntukkan untuk bagi pelajar ya yang telah berusia 17 tahun dan akan berusia 17 tahun pada tanggal 31 Agustus 2021. Ini perekamannya gratis Pak ya? Gratis. Ya, jadi gratis Pak, gratis ya untuk pendengar jangan sampai di luar sana ada yang memanfaatkan oknum calo Pak ya, yang perlu dihindari ini Pak. Bagaimana tips menghindari calo ini Pak? Itu jangan lagi kalau ada pihak-pihak yang mau merasa ini bisa begitu mengurus. Sudah ada petugas register desa. Percaya itu pemerintah kita itu sudah disiapkan oleh pemerintah, katakanlah oleh desanya masing-masing, ya kan, perangkat desa berarti siap melayani warganya. Tidak usah kita memanfaatkan pihak-pihak lain karena alasan ada keluarganya, sama aja. Percayakan saja petugas register. Jangan percaya kalau saya Pak uruskan lebih cepat, selesai. Itu calo Pak ya. Calo. Dan biasanya meminta imbalan Pak ya, berupa uang. Padahal sebenarnya untuk mengurus KTP seperti ini itu gratis, tidak dipungut biaya, cuma ya sabar-sabar lah, misalnya bersabar menunggu untuk perekaman, ya. Dari itu juga mungkin bisa disampaikan bahwa kalaupun Anda mau merekam atau mau mengurus KTP, ya jangki mau dipakai baru diurus. Itu yang jadi kendala juga, masalah itu Pak ya. Masalah utama di masyarakat itu. Jangan. Kalau tiba masa tiba akal Bang Alil. Iya. Jadi biasanya mau dipakai baru mau urus. Ya, jadi itu juga diantisipasi lah maksudnya toh. Jadi urus memang Maki. Sebelum dipakai mendesak. Kalau seumpama ada yang bertambah keluarga Maki cepat-cepat setelah akikah, kemudian sesudah menikah, pisah kakak gitu kan, dengan memilih di mana mau tinggal, di mertua atau di orang tua gitu. Walaupun nanti katakanlah tinggal di
mertua, tapi kebanyakan tidurnya di orang tua tidak ada masalah sebenarnya. Kalau satu desa atau lain desa yang bertetanggaan kan biasa gitu. Biasa bingung mau di mana, pilih aja yang mana. Sebenarnya disepakati oleh suami istri itu. Dan izin sama orang tua. Ada juga saya mau tanyakan itu, kalau seumpama di Kakata, saya mau pindah ke RT sebelah. Seumpama saya rumah saya dulu di RT 2. Saya mau pindah ke RT 4. Di satu dusun. Iya, seharusnya pindah karena administrasi, karena jalan. Biasa kan ada nomor rumah di situ kan. Jadi harus juga dirubah KTP dengan kakaknya ya. Jalannya kan beda, nomor rumah juga beda kan, itu sudah kan. Kalau memang tidak tinggal di situ. Tapi biasanya itu kan dekat-dekat ini masih itu biasa saja karena sudah sering saling menyapa, saling tahu. Oh, tadinya pindah ada di situ, sudah ditemukan. Itu yang paling parah itu kalau sudah pindah desa gitu kan. Kecamatan masih saja di situ. Masih KTP yang lama, Pak ya. Itu biasa mempengaruhi daftar pemilih tetap. Yang biasa mengacaukan, Pak. Kalau bicara seperti itu tuh banyak kejadian. Dia kan DPT tetapnya ada di desa A. Karena setelah sudah menikah, setelah ada penetapan di situ pindah ke istri di desa tetangga. Yang lain. Justru jadi namanya tetap ada di situ. Datanya ada di desa B misalnya. Dia bisa komplain di desa biasa ini ada KTP ku tidak ada di namaku di DPT karena baru pendatang gitu kan. Itu. Jadi terbit KTP ada kakak apa di persoal betul. Apa yang disampaikan bahwa dia tidak ada namanya di DPT di desa tempat tinggal barunya. Tapi sebenarnya namanya ada. DPT yang lama. Semestinya dipindahkan juga data di DPT itu ke alamat barunya, tidak ada problem. Dia sana jadi kasih pemilih tambahan begitu. Malil. Kayaknya kita break dulu ya. Jadi untuk Saudagar Liga yang mau bertanya, kita tunggu partisipasi Anda di 081144888211. Jadi kita break dulu jangan kemana-mana. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ikhtiar usaha optimal untuk membendung penyebaran COVID-19 ini telah kita lakukan bersama, dan kami yakin dengan doa kita semua di bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan penuh berkah, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah COVID-19 di negeri kita. Amin. Hormat saya Suhadi Saleh, Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, masih di acara Disduk Capil menyapa masyarakat pada sore ini, dan masih bersama Alil dan Bang Fandi. Ya, dan tentunya untuk saudagar IGA yang mau bertanya, ya boleh Anda gunakan line telepon kami di 081144882211. Kayaknya ada yang telepon tadi namun terputus ya. Ya, bisa layangkan teleponnya menelpon ulang. Ya, ke kami lagi di, kami sebutkan kembali ya, di 081144882211. Ya, Bang Pandi, mungkin dilanjut bincang-bincang kita sore ini. Ya, kemarin juga Bang Alil dan Pak Kadis juga ada program Lau Desaku, Pak ya. Yang kayaknya kemarin pembahasannya belum tuntas itu, Pak ya. Ya, bisa dijelaskan kembali Pak sebenarnya Lau ke Desaku itu kita harus apa begitu, dan KTP itu tidak perlu lagi membuat KTP itu tidak perlu lagi ke kantor Disduk Capil, Pak ya. Jadi cukup di desa saja, Pak. Seperti apa sih sebenarnya Pak sebenarnya itu program ini? Ya, Lau ke Desa itu merupakan salah satu inovasi yang kami lakukan untuk memberikan kemudahan kepada warga. Ya, warga tidak perlu repot-repot ya ke pusat pelayanan kami di kantor Dinas Pendidikan Capil. Kemudian dengan demikian ya mengurangi pembiayaan seperti itu. Cukup di desa kelurahan masing-masing melakukan konsultasi, komunikasi dengan petugas yang sudah ada. Ya, saya kira itu intinya itu untuk memudahkan. Jadi Lau berarti pelayanan itu yang tadinya di pusat, kalau di bahasa Bugiskan itu pergi Lau ke desa. Jadi mendekatkan pelayanan ke masyarakat sebenarnya itu Lau. Jadi tidak perlu lagi ke kantor Disduk Capil Pak ya di kabupaten. Ya, misalnya orang Puja nanti kan makan biaya Pak makan biaya terlalu jauh, Pelandro apa jauh itu kasihan dia. Terlebih ini kan bervariasi pekerjaan masyarakat kita. Ada yang memang tidak bisa tinggalkan usaha pertaniannya dan lain-lain kan semua. Jadi itulah sinergitas kita antara pemerintah desa dengan kami di Capil. Jadi kami banyak berterima kasih dengan pemerintah desa dengan kebersamaannya. Salah satu kasihnya ditetapkan sebagai petugas register, dalam hal ini kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan. Dan memang tugasnya Pak Desa melayani warganya. Ya, kami semua SKPD di Kabupaten Baru itu membantu pemerintah terdepan untuk bersinergi melayani masyarakat. Ya, jadi itu. Pak tetap melayani meskipun ada kegiatan perekaman untuk umur 17 ini? Tetap melayani, tetap jalan ya, tetap jalan itu, tidak diganggu. Tidak saling mempengaruhi Pak gitu ya, Pak ya. Jadwalnya tidak berubah, Pak. Iya, tidak berubah. Iya. Kemarin Lau Desaku kan sama juga dengan ini Pak ya. Satu paket dengan Jalan Desaku ya. Jala di Desaku itu apa sebenarnya Pak? Jala itu ini yang kita dorong ke desa karena sudah ada yang menggunakan itu, jangan memanfaatkan dulu. Jadi kita
refleksi ke tingkat lebih luas lagi kabupaten. Karena Desa Papau itu sudah memberikan layanan yang sama itu, Jala menjemput bola maksudnya itu. Jadi bola, Jala itu akronim. Kebetulan bahasa Bugis itu kalau Jala bisa. Jala itu merangkum. Jadi jemput antar. Jadi kalau ada yang misalnya melahirkan HKK, ya diingatkan memang kan, makanya diharapkan pemerintah desa itu setiap rumah itu ada nomor teleponnya gitu kan, diambil. Komunikasi. Bilang Pak, di acaranya itu saya sekalian ambil dokumennya ya, lengkapi ini. Setelah itu ya diambil, diproses, setelah ada outputnya ya diantarkan lagi kan itu. Dekat. Pelayanan yang maksimal itu yang membahagiakan. Nah, kita mau seperti itu wujudkan, ciptakan. Biar di rumah aja Pak. Biar di rumah, enggak perlu repot-repot. Jadi apalagi kan? Kalau dulu itu puja nanti 500.000 enggak cukup itu. Apalagi bawa saksi 2. Mana bolak-baliknya? Mana lagi kalau datang karena terlambat ambil antrian tidak diproses, besok lagi datang lagi. Jadi kapan selesainya? Tidak ada kepastian. Sekarang ada kepastian. Memang hambatannya sekarang kita akui karena alat terbatas kita. Baru misalnya waktu yang digunakan agak cukup. Mudah-mudahan 2 bulan yang akan datang ini sudah kita proses itu pengadaan alatnya, lebih cepat lagi, lebih kencang. Tambah di akhir tahun nanti kalau ada bisa membantu lagi pengadaan alat, kalau dilokasikan lagi anggaran di situ bisa lebih cepat lagi. Jadi hari ini dikirim selesai, tinggal misalnya kalau memang tidak terlalu mendesak untuk digunakan dokumen itu misalnya, ya nanti petugas desa ambil karena jadwalnya setiap minggu tetap. Tapi kalau yang bersangkutan ya butuh hari ini cepat, misalnya kecelakaan kecelakaan untuk urusan urgensi Pak. Urgensi itu enggak usah kita yang antar ke ini, coba data saja dikirim, ini orangnya ada di rumah sakit ini kebetulan tidak ada KTP-nya, kita yang antarkan, proses antarkan ke, enggak usah keluarga yang menemani pasien di rumah sakit itu meninggalkan lagi. Ya kita yang antar, yang begitu ya. Cukup dilaporkan Pak ke pihak desa. Itulah yang teknik-teknik cara-cara kita untuk bagaimana memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat. Itulah gunanya. Yaitu yang disampaikan pimpinan bahwa pimpinan Pak Bupati bagaimana negara hadir di setiap keberadaan masyarakat di tengah-tengah, selalu ada di tengah-tengah masyarakat, selalu bahagiakan masyarakat bersama bagian ini. Kemudian penting sekali memang dokumen. Dia memang bukan urusan wajib layanan dasar, tapi lebih mendasar seperti itu kan. Orang mau urus kesehatan ya gitu kan, akses pelayanan kesehatan butuh dokumen. Mau untuk sekolah butuh dokumen. Bantuan sosial ini banyak bantuan, kalau tidak ada dokumen juga terlambat. Maka penting. Saya kira memang tidak sudah sepatutnya yang selayaknya kita bekerja sama bersinergi antara pemerintah desa, camat, kami SKPD di kabupaten untuk membahagiakan masyarakat dalam setiap layanan. Saya kira seperti itu intinya ke depan kita. Sebenarnya juga yang paling banyak keluhan ya masalah katanya lama mengurus KTP. Katanya nanti 2 bulan atau 1 bulan baru terbit. Padahal sebenarnya mereka yang begitu mau pakai baru mau diurus Pak ya. Makanya harus sadar. Jadi setiap peristiwa kependudukan yang dialami, peristiwa penting, misalnya mau pindah, urus maki. Kalau sudah ada di sana penting urus maki. Dia juga bisa pindah, di belakang baru dikirimkan, kan bisa elektronik. Kalau di daerah sana, jadi sudah ada beberapa kita layani yang seperti itu. Sepertinya tidak percaya kita, silakan jalan ke Kalimantan, kita nanti proses kirim, mungkin duluan tiba datanya belum sampai, tapi orangnya di belakang tidak ada signal, masih di pesawat, di kapal ini sudah siap, sudah dikirim, enggak usah. Kita tahan dulu Pak, sudah ada penelpon. Ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak ini? Tawakal di Papua Kesie. Kesie, Pak Tawakal. Sore Pak Tawakal. Iya, selamat sore juga. Ya, silakan langsung saja. Ada saya mau tanyakan lagi nih Pak. Pada kartu keluarga. Kakak ya. Terus punya kartu keluarga di situ. Masih ada itu namanya mertua saya itu. Tapi mertua saya kan sudah berpulang berapa tahun yang lalu.
Itu kan kartu keluarga gitu kan harus diproses namanya di situ kalau diganti kartu keluarga baru. Iya. Iya. Ya itu saja saya tanyakan dulu Pak. Itu kartu keluarga sudah berapa lama itu Pak? Atau belum pernah diperbarui? Iya belum. Oh belum pernah ya. Tapi masih ada itu namanya mertua saya. Padahal mertua saya kan tidak ada lagi. Dua-duanya Pak? Cuma satu saja. Karena itu yang mertua ibu. Kalau ibunya masih ada di KTP Pak? Maksudnya masih ada di KK Pak? Iya masih ada namanya di KK itu. Oh seperti itu Pak ya. Juga pertanyaan saya apakah itu kartu keluarga diganti ataukah namanya saja dicoret di situ? Oh iya. Jangan dicoret Pak. Jangan ini nanti Pak Kades yang jelaskan Pak. Iya. Ya itu saja saya tanyakan Pak. Iya. Terima kasih banyak. Iya sama-sama Pak Tawakal. Iya. Baik. Disimak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimak Pak ya jawabannya. Iya. Ini pertanyaan baik ini menarik ya dari Pak Tawakal. Saya kira ini Pak Tawakal sudah mulai menyimak ya bincang-bincang kita. Alhamdulillah dia merespon. Nah inilah yang seperti ini Pak. Apalagi sudah 3 tahun meninggal. Mestinya di saat 1 minggu setelah meninggal diurus itu. Jadi dia lapor ke Pak Desa melalui kepala dusun, bisa kepala dusun melanjutkan. Dibuatlah keterangan meninggal karena harus dicatat tanggal, bulannya, tahunnya meninggal. Kemudian namanya yang ada di KK itu nanti kan kita ganti hilang ya, bukan dicoret ya, bukan dicoret. Diganti dengan KK baru, apalagi KK sekarang sudah beda dengan KK yang dulu Pak ya. Sudah sekarang kertas putih dulu kertas berhologram itu kan ya. Security printing ya itu kertasnya. Jadi sekarang kertas putih. Nanti kalau sudah diusulkan ke Pak Desa untuk dilanjutkan ke kami, ada petugas register di desa itu kelurahan, akan kami proses dan itu keluar kakaknya Bapak yang terbaru terupdate. Sudah keluar Ibu karena sudah ada pengantarnya. Jadi diganti dengan kertas 1 lembar itu. Kertas keterangan akte kematian menjelaskan bahwa ibunya meninggal pernah hidup dan ada lambang negara di situ. Negara mengakui bahwa pernah hidup di Indonesia begitu kan. Berarti akte kematiannya dulu yang diurus Pak atau kakaknya? Iya, diusul itu kematian. Kemudian di kakaknya Bapak mungkin saat itu usia anak masih sekolah di SD, SMP. Sekarang mungkin sudah sarjana. Itu lampirkan lagi ijazahnya karena kita merupakan melayani secara terintegrasi, jangan satu-satu gitu. Jadi kita mudahkan. Sudah menikah juga anak, kalau sudah ya sudah mestinya harus pisah dengan orang tua gitu kan. Ada cucu ya, kita keluarkan juga, terbitkan akte kelahiran, kemudian kartu identitas anak ketika kondisinya masih seperti itu. Jadi terintegrasi pelayanan, bukan cuma satu. Jadi Pak Tawakal ini mestinya ke kantor desa dulu. Desa kelurahan di mana tinggal? Mungkin di kelurahan ya, kalau di kota. Ya sebaiknya diurus dari sekarang Pak ya, daripada nanti mendesak baru mau diurus, jangan Pak. Ya, jadi sampaikan ke Pak Desa bahwa ada ini register, mau dirubah ini kakaknya dan membuat akte kematian dari orang tua. Melaporkan ke orang tuanya meninggal, melaporkan di bawahnya. Tidak apa-apa aja itu Pak, maksudnya dia Pak Tawakal ini bikin kakak baru yang keluarganya dia, nanti mertuanya bikin kakak baru lagi. Iya kan sudah meninggal, tidak ada lagi, kecuali misalnya mau pisah kan masih kan masih ada ini Pak, kan mertuanya masih ada hidup ibunya begitu. Iya itu hilang kan, itu yang meninggal. Iya jadi hilang nanti kalau dilaporkan oleh Pak Tawakal bahwa mertuaku meninggal, sehingga tinggal dia keluarga intinya, istri dengan anak-anaknya tinggal itu. Kalaupun anaknya sudah menikah lagi ya pisah lagi, jangan selalu dipelihara di situ jangan disatukan Pak ya semua. Karena itu data bahwa sudah sekian orang yang sudah meninggal. Ya ini butuh perumahan. Kalau data juga berapa yang sudah janda juga misalnya duda seperti itu. Oh ini itu mempengaruhi juga Pak di indeks prestasi manusia ya, IPM ya. Indeks pembangunan maksudnya. Ya, itu tingkat pendidikan harusnya dilaporkan. Beda tanggung jawabnya orang tua atau status ekonominya ya. Kesejahteraan keluarga itu ketika anak 5 kuliah semua dengan anak 5
tidak lanjut, cuma sekolahnya mentok di SMA itu kan. Ada kok. Kita lihat di situ indeks kesejahteraannya dia, kemampuan keluarga itu bisa diukur. Seperti itu. Kemudian ada juga dulu biasa di kakaknya itu, dia kan sudah menikah juga, tapi dia gabungkan dengan keluarganya ini, orang tuanya. Bagaimana itu? Seharusnya bagaimana? Apakah dipisah atau tetap digabungkan? Atau bisa saja menempel begitu saja, Pak? Dipisah. Sebaiknya makanya tadi saya sampaikan pilihan. Kan ini kan 2 rumpun keluarga yang bergabung yang sudah ini. Sekarang pilihan mau ikut sama mertua atau tetap sama orang tua. Iya, walaupun lebih banyak bermalam di mertua, enggak apa-apa dicatat di mertua. Artinya tinggal di rumah mertua tapi sudah pisah kakak. Seperti itu. Bukan tidak selalu bergabung di situ ya. Semestinya sudah dipisah. Jadi lain bapak orang tua dengan adik yang belum menikah, kumpul di situ. Tapi yang sudah menikah tetap satu rumah tapi sudah lain kakak. Itu tadi ada pilihan mau tinggal di orang tua atau tinggal di mertua. Tapi kalau memang ada usahanya langsung ada rumahnya, ya pisahkan aja, tempati rumah baru. Seperti itu. Bisa satu rumah tapi kakaknya harus dipisah-pisah begitu, Pak. Sama juga kamu kontrak, ada orang tua, ada mertua saya, ada orang tua saya, tapi saya tidak mau satu rumah. Saya pilih kontrak, tinggal di rumah sewa gitu kan. Nah, silakan tinggal di situ, sebenarnya di situ, pindah karena alamatnya di situ. Bikin kakak baru. Mobilitas manusia dinamis itu, jadi tidak ada masalah. Jadi lagi-lagi kita ingatkan, begitu ada peristiwa untuk di administrasi dokumen ini sebaiknya secepatnya diurus, Pak ya. Jangan begitu mendesak. Nanti anak sudah besar baru diurus akte kelahirannya. Nah, itu kan kesalahan juga ya, Pak ya. Sudah ada penetapan pengadilan 3 tahun yang lalu baru mau diurus setelah ada lamaran. Itu yang biasa juga. Sudah status duda, janda, baru mau diurus. Yang paling berat itu laki-laki. Kalau sudah 3 tahun dan yang sudah ada putusan atau cerai mati kan, meninggal istrinya, belum dirubah KTP-nya. Kalau di kampungnya orang tahu, buka pintu untuk semua gadis janda, buka, karena ini tidak ada masalah, dia tahu bahwa meninggal istrinya. Tapi ketika ini jalan ke kabupaten lain, provinsi lain, di sana ada hati ketemu ketemu belahan jiwa di situ. Tapi ditanyakan statusnya duda. Tapi ada intelnya yang perempuan ini mencari tahu. Lihat dulu KTP-nya. Jangan bawa saya yang suruh ya. Saya minta untuk diperiksa itu. Ya apapun bagaimana modelnya, diminta KTP-nya. Ternyata di situ dilihat kawin. Bagaimana perasaannya perempuan ini kalau memang sudah batal, Pak. Pasti ditelusuri kan. Wah, ini telepon punya saudara ini. Wah, sudah ini bukti KTP cukup membuktikan kan. Wah, ini dia pekerjaan lagi kan? Padahal bisa tuntas. Sebenarnya diurus memang di awal ya. Kan biasa juga kadang kita tidak punya kerja, maksudnya kosong-kosong di pekerjaan lowong, waktu luang ya bisa ke kantor capil atau bisa ke kantor desa kantor desa misalnya. Kantor desa mede. Yang yang jauh-jauh. Siapa tahu dia mau lihat customer service-nya itu yang cantik-cantik. Kan biasa lihat juga begitu ya. Banyak di mall. Banyak di mall pelayanan publik. Bang Pandi, kayaknya kita tidak terasa ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 17. Sebelum kita beranjak, mungkin kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengingatkan warga untuk perekaman KTP ini. Silakan, Pak. Sebelum itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergitas terbangun antara pemerintah kecamatan, desa dan pihak kepala sekolah SLTA Kabupaten Baru, baik negeri maupun swasta, atas kebersamaannya mendukung program kegiatan mobile kami ini. Semoga menjadi ibadah. Amin. Dan saya berharap pada warga melalui radio ini, khususnya yang menjadi sasaran kami dalam hal pelayanan di keliling ini di kecamatan, untuk bisa bergegas lah gitu.
untuk datang ke tempat pelayanan. Kalau memang terlewati jadwalnya ya ke MPP. Tidak ada masalah. Ya. Jangan menunggu layan kami berikutnya. Ya, silakan cepat. Ya, saya kira itu. Terima kasih kebersamaannya Pak di ini teman Pak Walil, kemudian Pak Pandi. Ya. Terima kasih ya. Oke, Bang Pandi. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di Dukcapil Menyapa Masyarakat. Ya. Dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini ya kita bisa tercerahkan ya. Khususnya untuk pengurusan dokumen-dokumen di Dukcapil ya. Atau kependudukan dan catatan sipil. Iya. Dan insya Allah tentunya kami ingatkan bahwa di tanggal 3 Mei untuk perekaman di Kecamatan Malusetasi ya. Lokasinya di Aula Kantor Camat Malusetasi. Itu mulai pada pukul 9.00 sampai dengan selesai. Jadi kemudian Selasa ya Bang Alil? Ya, di Kecamatan Tanetirilau. Iya, itu tanggal 4 Mei 2021 lokasinya di Aula Kantor Camat Tanetirilau pukul 9 sampai dengan selesai. Besoknya di Rabu 5 Mei 2021 maksud kami di Kecamatan Tanetiriaja. Di Kecamatan Tanetiriaja, Aula Kantor Camat Tanetiriaja. Nah, dan Pujananting tanggal 6 Mei ya, Kamis 2021 Aula Kantor Camat Pujananting. Jadi jadwal ini jangan dilewatkan karena ada petugas dari Disdukcapil yang melakukan perekaman KTP elektronik KTP elektronik untuk siswa-siswi kita yang setelah berusia 17 tahun dan akan berusia 17 tahun pada tanggal 31. Jadi kalau ada anak saudara yang mendengarkan siaran ini atau tetangga yang sekarang sudah berumur 17 tahun atau kelas 3 LTA ya, SMA ya. Diteruskan informasinya. Ya, diteruskan informasinya. Taparingerangi Bu, Pak bahwa engkau tuh jadwal perekaman KTP dari Disdukcapil dan ingat Ki, ini gratis. Tidak dipungut biaya dan jangan percaya calo. Kalau nurus kaki calo ya pasti itu ada imbalan. Mudah-mudahan sudah tidak ada calo. Mudah-mudahan Pak, amin ya. Jangan percaya calo, datang sendiri saja, itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Ya, Bang Alil. Ya, oke, Bang Pandi, kita cukupkan sampai di sini dulu dan insya Allah kita ketemu di lain waktu, di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi. Amin. Jadi saya Alil, saya Bang Pandi dan narasumber kita Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak Nasrudin. Ya, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.